Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Arsa, perwakilan dari SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. Sebelum masuk kepada inti mosi yang telah diberikan, izinkan saya menjelaskan beberapa kata kunci yang telah diambil dari mosi yang telah diberikan. Yang pertama adalah apatis. Apatis adalah tindakan acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap perilaku yang kita lakukan atau yang orang lain lakukan di kehidupan sehari-harian kita. Yang kedua adalah politik. Politik sendiri adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan dan kewarganegaraan yang meliputi kebijakan, siasat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bermoral. Bermoral sendiri artinya adalah berakhlak baik, mengikuti norma atau aturan, atau dapat mempertimbangkan baik buruknya suatu kebijakan atau pekerjaan. Di sini saya bertindak sebagai tim pro atau tim setuju dengan mosi yang telah diberikan, yaitu Dewan setuju bahwa sikap apatis adalah sikap yang tidak bermoral. Di sini saya mengambil batasan mosi. Di sini saya mengambil batasan adalah batasan politik yang diambil adalah politik di Indonesia sendiri. Sikap apatis yang terjadi pada Indonesia sendiri, dan siapa yang melakukan tindakan apatis di dalam lingkungan berpolitik di Indonesia. Muncullah suatu pertanyaan yang timbul di dalam benak kita, kenapa banyak sekali orang yang melakukan sikap apatis terhadap politik pemerintahan. Di dalam kasus ini sampel yang akan diambil adalah pemuda, karena data yang diambil adalah kebanyakan pemuda. Di sini kenapa banyak pemuda bersikap apatis kepada pemerintah? Karena salah satunya adalah rasa atau tumbuh rasa acuh tak acuh atau apatis itu sendiri kepada rasa Pancasila yang mengurangi sikap nasionalisme di dalam jiwa para pemuda, yang mengurangi juga kepada sikap acuh kepada politik pemerintahan negara Indonesia karena kurangnya rasa nasionalisme. Yang kedua, apakah sikap apatis yang timbul pada pemuda ini hanyalah berasal dari Pancasila? Ternyata tentu tidak. Ternyata sikap apatis yang muncul pada pemuda sendiri adalah karena banyaknya masalah yang terjadi kepada ketatanegaraan negara sendiri, yang mengalami banyak masalah dan membuat para pemuda menjadi terdorong untuk melakukan sikap apatis kepada pemerintah. Lalu apa hubungannya sikap apatis pemuda ini kepada politik pemerintahan negara Indonesia? Sikap apatis inilah yang menumbuhkan keinginan pemuda-pemuda di Indonesia untuk melakukan golput atau golongan putih. Golongan putih sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilu sebagai bentuk rasa protes. Di sini bisa digarisbawahi adalah rasa protes itu bisa diartikan adalah sikap yang tidak bermoral, karena seharusnya sebagai warga negara yang baik kita tidak harus memprotes suatu pemilihan umum yang terjadi di ketatanegaraan Indonesia sendiri. Data dari pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa golput dilakukan banyak oleh kalangan pemuda dari umur yang sudah memiliki hak pilih sekitar 17 tahun sampai 20 tahun ke atas. Data yang diambil adalah data pemilu 2014, di mana angka golput mencapai 30,42%. Angka 30,42% ini adalah angka golput tertinggi di dalam sejarah pemilu Indonesia. Lalu mengapa sikap apatis terhadap politik pemerintah ini adalah sikap yang tidak bermoral kepada pemerintahan itu sendiri? Karena di sini banyaknya golongan putih atau golput yang berasal dari kalangan pemuda Indonesia dapat menjadi sarang kecurangan bagi calon yang menyalonkan dirinya sendiri untuk menjadi calon legislatif di daerah tertentu. Jadi
banyak hasil dari golput yang dimasukkan kepada namanya untuk menaikkan jumlah suara yang ada di jumlah suara dari calon yang menyalonkan. Dampak berkepanjangan dari kecurangan yang bertumbuh ini adalah terhambatnya penyelenggaraan negara dan kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Di sini dapat disimpulkan bahwa sikap apatis pemuda dalam politik bernegara adalah golput yang menyebabkan terhambatnya kemajuan dan penyelenggaraan negara di dalam negeri kita tercinta Indonesia. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.